bahkan hatinya banyak juga. Happy-nya, happy banget sih. Dari nol awal mulanya tuh dimasuk kitchen tuh dari steward. Halo, perkenalkan nama gue Muhammad Yusuf, umur gue 29 tahun. Gue salah satu staff kitchen di cafe di daerah Jakarta Selatan. Oke Bang Ucup, lo udah berapa lama sih menjalani profesi sebagai staff kitchen? Sebagai staff kitchen dari 2011 sampai sekarang kurang lebih sih 12 tahun sebagai staff kitchen. Oh gitu? Iya. Oke, lo udah 11 tahun kan ya? Itu 11 tahun lo staff kitchen terus atau lo ada sebelumnya apa? Ada. Sebelum gue jadi staff kitchen tuh gue mulai dari waiters. Oke. Iya, waiters terus mau coba kan ngelihat di dapur nih tuh kayak seru gitu kan. Coba ngelobi dulu ke owner. Akhirnya di ACC untuk jadi staff kitchen. Dari situ mulai berangkat dari cuci piring dulu, baru kita belajar teknik memotong segala macem, lalu penghafalan resep dan masak untuk customer. Berapa lama tuh makan waktu lo dari waiters kemudian menjadi staff kitchen? Itu kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun untuk proses jadi staff kitchen. Oke. Iya, untuk. Nah, kenapa lo pengen jadi staff kitchen? Kenapa lo nggak jadi pengen bartender atau lo jadi operational manager gitu? Atau lo emang ada sesuatu di masakan atau makanan? Kenapa gue pengen jadi staff kitchen tuh karena banyak tantangannya. Iya, tantangannya dari segi kerasnya, pressure-nya di dapur, terus cara mengolah suatu produk tuh gimana sih biar kita bisa dapetin hidangan yang enak. Kan biasa kita makan enak nih. Gimana nih cara buatnya nih? Iya, kita pengen tahu gitu. Oh, itu ya? Iya, pengen selalu kreasi. Apa sih tantangan yang sering lo hadapi sebagai staff kitchen? Dan gimana lo mengatasinya? Tantangan di staff kitchen, tantangannya tuh dari emosional karena di setiap kitchen itu kalau kita lagi rame tuh emosi kita naik karena suasana panas di dapur. Gimana kita meredakannya, menetralkan supaya nggak terjadi chaos di dapur. Cara mengatasinya tuh kita bercanda, bercanda. Kalau diem-dieman malah makin panas, makanya kita renggangkan pakai bercanda, jadi rada renggang. Boleh ceritain nggak sih kenapa lo bisa jadi seorang kitchen staff? Awalnya tuh gimana? Awal dari kitchen staff itu, mau jadi kitchen staff tuh awalnya kita dari waiter. Dari waiter mengajukan diri sebagai kitchen karena banyak tantangannya sebagai kitchen. Terus akhirnya dari nol awal mulanya tuh dimasuk kitchen tuh dari steward itu bagian cuci piring bersih. Setelah itu kita ke helper, pengenalan bahan, bagaimana cara kita memotongnya, belajar pembuatannya gimana, baru masuk ke cook untuk memasak. Itu butuh waktu prosesnya berapa lama tuh dari lo jadi steward dulu, kemudian lo akhirnya jadi kitchen staff tuh lo belajarnya berapa lama? Itu kurang lebih 3 tahun untuk belajar sebagai kitchen, untuk memahami semuanya ya. Lumayan lama. Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya lo banyak belajarnya tuh yang lo belajar dari senior sesama kitchen staff atau lo dari chef sendiri? Untuk belajar kita diajari dari chef. Dan senior juga ngajarin gimana caranya motongnya, gimana cara platingnya, gimana cara mengolah masakannya, gimana semuanya. Ini nama prosesnya apa nih Bang? Ini plating, proses plating sebelum di-serve ke customer. Kalau di profesi lo sebagai kitchen staff itu
apa sih yang lo rasain? Banyak happy-nya atau banyak makan hatinya selama lo menjalani profesi ini? Wah, Hah? profesi di kitchen staff tuh bahkan hatinya banyak juga. Happy-nya, oh happy banget sih. Oh ya. Happy-nya tuh kita bisa berekspresi di masakan, ya kan, mengolah masakan, gimana caranya membuat customer seneng dengan masakan kita. Kalau yang nggak happy-nya tuh cuma waktu lagi kios aja sih, kalau lagi rame itu. Dalam sebulan berapa kali lah? Atau cuma tiap weekend atau everyday, tiap hari itu gitu? Weekend, biasanya weekend kalau lagi rame. Untuk kiosnya itu kadang-kadang senggol-senggolan kan, terus tiba-tiba emosi. Nah, kalau satu tim itu sendiri sama chefnya itu berapa sih biasanya yang sekarang ini tuh? Kalau sekarang sih berempat seharusnya. Iya. Sekarang lagi itu 3 hari ini. Hari ini 3 per weekday. Apa aja itu? Cook sama helper. Cook sama helper, sama chef. Iya. Gimana lo menjaga kebersihan dan sanitasi di dapur? Ada nggak sih prosedur yang harus diikuti untuk memastikan kesteril makanan itu sendiri? Ada, untuk di kitchen tuh ada namanya hygiene sanitasi, itu kebersihan area dapur, peralatan dapur, dan bahan-bahan baku agar semuanya tidak terkena bakteri, terhindar bakteri. Oke, itu berarti lo juga punya punya knowledge atau punya pengetahuan untuk membersihkan itu semua. Iya. Ada caranya tersendiri. Ada cara tersendiri untuk membersihkan kan. Untuk piring-piring kotor kita ada chemical. Untuk peralatan juga ada masing-masing, chemicalnya itu ada masing-masing. Kalau untuk bahan makanan itu ada penyimpanan, ada tempat-tempat penyimpanan kayak di freezer. Sekarang prosesnya lagi ngapain nih Mas? Ini sekarang ini proses membersihkan salah satu SOP ya, SOP dapur. Jadi semua alat, bahan, barang tuh harus dibersihin. Nah kalau ini ngapain Mas? Ini bersih, nyikat grillan. Jadi yang kotor-kotor kayak gini nih biar nggak nempel lagi. Hubungan lo sama rekan kerja lo tuh di dapur gimana sih? Apakah sikut-sikutan? Apa lo udah kayak bondingnya kuat banget, chemistry dapat? Atau malah kayak ya itu tadi gue bilang biasanya kan orang kalau mau punya sesuatu kita sikut-sikutan ya. Oh, iya. Kalau yang lo alami di sini tuh gimana? Oh, kalau di sini tuh tim kitchennya tuh kekeluargaan, Oh, iya. kekeluargaan, nggak ada saling sikut-sikutan gitu. Iya. Butter, Bre. Oke, Bret. Ini Bret. Oke, thank you, Yo, Bre. ay. Bre, minum dulu, Bre, biar semangat. Oks, Bret. Awalnya tuh kenapa kita bisa jadi kekeluargaan ini di kitchen staff ini? Kita kalau di luar tuh sering nongkrong bareng, tukar pemikiran, cerita. Jadi makin lama makin deket ya kan. Chemistry makin deket juga di dapur. Nggak ada sikut-sikutan, nggak suka ini, nggak suka itu. Kalau nggak suka ya kita obrolin. Oke. Iya. Apa sih definisi semangat tanpa henti menurut lo itu, Bang? Oke. Definisi semangat tanpa henti menurut gue tuh selalu bekerja keras. Jangan banyak mengeluh. Terus berkarya. Rosso.